sore teman-teman, pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay. Kembali lagi di prediksi sepak bola untuk malam ini, itu dini hari di tanggal 27 ya sampai dengan 28 April 2023. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia menyimak prediksi dari channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, mohon support dan dukungannya pastinya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi setiap harinya pastinya dari channel ini. Oke, jika teman-teman masih bingung mencari BO yang paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Jiwa Bola. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap. Dan untuk caranya bergabung, silahkan kalian simak di kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi malam ini atau dini hari, kita simak dulu untuk prediksi kita yang kemarin ya. Oke teman-teman, itulah prediksi untuk pembahasan kemarin. Sepertinya cukup lumayan ya untuk laga kemarin. Cuma di handicap kita banyak yang gagal. Kita gagal di 3 laga untuk handicap, sementara kita masuk di 2 laga, yakni di Brentford dan Atletico Madrid. Sementara di over under kita JP semua ya. Oke, selamat ya teman-teman jika ada yang JP untuk prediksi kemarin, dan tetap semangat, semoga prediksi kita malam ini lebih baik lagi ya. Oke, kita langsung saja untuk ke prediksi untuk pertandingan nanti malam atau dini hari pastinya. Dan seperti biasanya saya ambil 5 laga atau 5 pertandingan, dimana untuk 3 laga sambil dari Liga Premier Inggris, ada juga 2 laga sambil dari La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk prediksi yang pertama dari Liga Premier Inggris. Ada Everton akan berhadapan dengan Newcastle United ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih ke tim tamu. Sementara dari Everton ada juga 4 pemain yang bakal absen, sementara 1 pemain masih diragukan. Sedangkan dari tim tamu di sini 2 pemainnya bakal absen dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakan ya. Dari 5 laga terakhir dari Everton 2 kali loss dan 3 kali seri. Sedangkan dari Newcastle 4 kali win ya dan hanya 1 kali loss ya, juga sangat bagus. Sedangkan untuk laga Everton bermain di kandang sendiri, hanya meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan 2 kali loss. Sedangkan untuk laga tandang dari Newcastle meraih 3 kali kemenangan di laga tandang, sementara mengalami 2 kali loss ya. Head to head antara Everton dengan Newcastle, Everton meraih 2 kali kemenangan, sementara Newcastle hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Saat ini Newcastle menduduki peringkat ketiga dengan 59 poin, sedangkan untuk Everton saat ini ada di zona merah, yakni peringkat ke-19, dia ada dengan 28 poin ya. Oke teman-teman, untuk itulah ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir kedua tim antara Everton dengan Newcastle. Jadi saya sarankan untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Newcastle, cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola. Dan untuk over under kita ambil over di 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sadi. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, ada Southampton akan berhadapan dengan Bournemouth. Dari peluang kemenangan di sini masih tipis ke tuan rumah yakni Southampton. Sementara dari tuan rumah ada 2 pemain yang bakal absen, sementara 3 pemain masih diragukan untuk tampil. Sementara dari Bournemouth ada juga 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Dari 5 laga terakhir Southampton, di mana Southampton meraih 2 kali seri dan 3 kali loss. Sedangkan untuk Bournemouth di 5 laga terakhirnya 3 kali win dan 2 kali loss ya. Oke, untuk laga kandang sendiri dari Southampton bermain di kandang sendiri hanya 1 kali win, 1 kali seri dan 3 kali loss. Sedangkan untuk Bournemouth bermain di kandang lawan meraih 3 kali win dan 2 kali loss ya. Sebenarnya untuk head to head antara Bournemouth dengan Southampton 2 kali win, sementara Bournemouth hanya 1 kali win dan di 2 kali matchnya berakhir imbang ya. Oke, untuk saat ini untuk peringkat Bournemouth saat ini ada di peringkat 15 dengan 33 poin, sedangkan Southampton ada di zona degradasi, yaitu di peringkat juru kunci dengan di peringkat 20 ya dengan 24 poin. Oke teman-teman, jelas ini ringkasan keseluruhan dari 5 match atau 5 laga terakhir Southampton dengan Bournemouth. Jadi untuk laga ini saya sarankan teman-teman untuk ambil tim tamu yakni Bournemouth dengan menahan Southampton di 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan untuk over under saya sarankan ambil under di 2/3/4 bola atau hampir 3 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, masih dari Liga Premier Inggris, ada Tottenham Hotspur akan berhadapan dengan Manchester United.
Oke, di sini untuk peluang masih terlihat lebih tipis ke tim tamu yakni Manchester United. Oke, untuk dari tuan rumah terlihat ada banyak pemain yang bakal absen, yakni ada 5 pemain yang akan absen. Sementara dari tim tamu Manchester United juga banyak pemain yang akan absen, yaitu ada 7 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih diragukan untuk tampil. Dari 5 laga terakhir dari tuan rumah Tottenham meraih 5 laga terakhir hanya 1 kali win, 2 kali seri dan 2 kali loss. Sedangkan di Manchester United 5 laga terakhirnya 3 kali win, 1 kali seri dan hanya 1 kali loss ya. Oke, untuk Tottenham Hotspur ya, bermain di kandang sendiri meraih 3 kali win, 1 kali seri dan hanya 1 kali loss. Sedangkan untuk Manchester United bermain di kandang lawan meraih 3 kali win dan 2 kali loss ya. Sedangkan untuk head to head antara Manchester United dengan Tottenham, di mana Manchester United meraih 4 kali win, sementara Tottenham tidak pernah menang di 5 kali pertemuan dan di 1 kali pertemuan yang berakhir imbang. Untuk posisi peringkat saat ini, Manchester United masih menduduki peringkat keempat dengan 59 poin, sedangkan Tottenham ada di peringkat 7 dengan 53 poin ya. Oke teman-teman, itulah ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir antara Tottenham Hotspur dengan Manchester United. Jadi saran saya buat laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Manchester United. Cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil under di 3/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari La Liga Spanyol, ada Valencia akan berhadapan dengan Valladolid ya. Oke, untuk peluang kemenangan masih terlihat cukup besar ke tuan rumah yakni Valencia. Dari Valencia ada 3 pemain yang bakal absen dan 2 pemain masih diragukan, sementara dari Valladolid ada 1 pemain juga yang akan absen ya. Dari 5 laga terakhir dari Valencia meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan 3 kali loss di 5 laga terakhir, sementara Valladolid 2 kali win, 1 kali seri dan 2 kali loss ya 5 laga terakhirnya. Oke, untuk Valencia ya, bermain di kandang sendiri 2 kali win, 1 kali seri dan 2 kali loss. Sedangkan untuk laga tandang dari Valladolid, di mana Valladolid bermain di kandang lawan hanya 1 kali win, 1 kali seri dan 3 kali loss ya. Oke, untuk head to head antara Valencia dengan Valladolid, Valencia 3 kali win, sementara Valladolid belum pernah menang dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, Valladolid ada di peringkat 14 dengan 35 poin, sedangkan Valencia ada di zona merah yakni peringkat ke-18 dengan 30 poin ya. Oke, teman-teman, itulah ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir dari kedua tim, begitu juga untuk head to head-nya. Jadi saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Valladolid dengan menahan Valencia di 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya sarankan ambil under di 3/4 bola atau hampir 3 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Lanjut lagi untuk laga yang terakhir, masih dari La Liga Spanyol, ada Villarreal akan menjamu Espanyol. Dari peluang kemenangan masih cukup besar ke Villarreal sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari tuan rumah Villarreal ada 3 pemain yang bakal absen dan 2 pemain masih diragukan, sementara dari Espanyol juga ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih diragukan. Dari 5 laga terakhir dari Villarreal di 5 laga terakhirnya meraih 3 kali win, 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali loss. Sedangkan untuk Espanyol tidak pernah menang di 5 laga terakhir, hanya 1 kali seri dan 4 kali loss ya. Oke, dari Villarreal bermain di kandang sendiri meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan 2 kali loss. Sedangkan untuk Espanyol bermain di kandangnya sendiri hanya 1 kali win dan 4 kali loss ya. Oke, untuk head to head antara Villarreal dengan Espanyol, Villarreal 1 kali win, sementara Espanyol juga 1 kali win dan di 3 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Villarreal ada di posisi ke-6 dengan 47 poin, sedangkan Espanyol saat ini ada di zona degradasi di zona merah peringkat 19 dengan 28 poin ya. Oke, teman-teman, itulah ringkasan keseluruhan dari 5 laga antara Villarreal dengan Espanyol. Jadi untuk saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Villarreal, cukup di handicap min 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya sarankan ambil over di 2/4 bola ya. Teman-teman silahkan diambil kalau kita sehari. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya review kembali update untuk malam ini. Oke, untuk Everton ya berhadapan dengan Newcastle, saya ambil Newcastle di handicap 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil over di 2/4 bola. Untuk Southampton berhadapan dengan Bournemouth, saya ambil Bournemouth dengan menahan Southampton di 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under kita ambil under di 3/4 bola atau hampir 3 bola. Oke, untuk Tottenham Hotspur berhadapan dengan Manchester United, kita ambil Manchester United di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under kita ambil under di 3/4 bola. Oke, untuk Valencia berhadapan dengan Valladolid, kita ambil Valladolid dengan menahan Valencia ya di 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under kita ambil under di 3/4 bola atau hampir 3 bola.
Oke, untuk Villarreal berhadapan dengan Espanyol, kita ambil Villarreal dihentikan 0,5 atau di setengah bola, dan untuk overhandle kita ambil over di 2/4 bola ya. Oke, jika kita satu hati, kita gas untuk malam ini. Saya rasa cukup sekian prediksi saya untuk malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil. Dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke, teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.